warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Selamat sore, salam sehat untuk semuanya. Ibu Bapak yang saya kasih, Prof. Agus yang saya hormati, dan kami semua sayangi. Terima kasih banyak sudah mendampingi anak-anak muda mahasiswa harapan bangsa kita untuk memulai festival Tiga Anti Dosa ini, yang memang kita sangat harapkan masuk menjadi jiwa dan spirit dari generasi muda ini. Di tangan mereka lah Tiga Anti Dosa ini bisa teratasi ke depannya. Dan dalam rangkaian webinar ini, walaupun penyampai sudah senior, tetapi kita berharap lewat diskusi-diskusi dari mahasiswa-mahasiswi, berikan pertanyaan terbanyak gitu ya, terkritis yang kalian bisa berikan gitu ya, untuk kita diskusikan bersama-sama dan kita bangun Indonesia bersama-sama. Terima kasih banyak atas dukungan dari LLDT, dukungan dari semua pihak narasumber, para ahli yang berkenan mendampingi kita semua. Terima kasih Prof. Agus, terima kasih para narasumber, panitia untuk semangatnya untuk membangun Indonesia menjadi Indonesia yang lebih baik dari karakter. Tidak hanya merdeka belajar, karakternya juga merdeka dan punya jiwa Indonesia yang sangat kental gitu, berkarakter. Terima kasih Bapak Ibu semua, adik-adik mahasiswa-mahasiswi, Bapak Ibu dosen, selamat bergabung, selamat memulai Festival Tiga Anti Dosa. Kita bersama-sama mewujudkan Indonesia merdeka belajar, kampus merdeka berkarakter. Terima kasih, saya kembalikan ke panitia. Oke, terima kasih atas sambutan yang sangat hangat dari Bu Lydia kepada kita semua. Terima kasih, semoga Ibu sehat selalu dan terus berkarya. Terima kasih kepada Ibu Lydia. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam inti acara hari ini, yaitu seminar nasional yang mengambil topik anti-intoleransi, sinergi membangun negeri. Untuk sesi hari ini, kita akan dimoderatorkan oleh Bapak Yani Yeski Mokorowu, STHM Hum, selaku Kepala Unit Pengembangan Karakter. Waktu dan screen kami persilakan. Baik, terima kasih Nino dan Ruth atas kesempatannya. Apakah suara saya sudah bisa didengar dengan jelas? Sudah, Pak. Sudah jelas. Ya, saya berterima kasih diberi kesempatan untuk menjadi moderator ya, yang akan memoderatori seminar kita di dalam rangkaian Festival Tiga Anti Dosa Ukrida. Dan ini adalah yang pertama. Tentu kita semua bersemangat, kita semua bersukacita bisa melaksanakan, menyelenggarakan event yang sangat baik ini. Dan pada bagian pertama, kita akan membicarakan tentang anti-intoleransi, sinergi membangun negeri. Dengan pembicara kita, Pak Jaya Suprana. Mungkin apakah Pak Jaya Suprana sudah ada di sini, bisa di spotlight mungkin dari panitia. Karena semua orang sangat banyak fansnya ya, banyak yang fans dengan beliau. Apakah sudah ada Pak Jaya Suprana? Dari panitia? Oh, ini belum ada. Oke, baik. Sambil kita menunggu waktu, saya akan memperkenalkan sedikit tentang beliau. Siapa tahu pada waktu saya memperkenalkan, tiba-tiba beliau sudah masuk dalam ruangan. Oke. Lagi. Baik, Bapak, Ibu, dosen, karyawan, dan juga teman-teman mahasiswa yang terkasih. Ini adalah rangkaian Tiga Anti Dosa yang akan kita lalui selama 8 kali pertemuan, dan teman-teman lihat pada bagian yang pertama hari ini ada Pak Jaya Suprana, anti-intoleransi, sinergi membangun negeri. Poin ini tentu sangat penting bagi kita karena memang Indonesia bergumul tentang intoleransi. Indonesia bergumul tentang bagaimana
kita bisa saling memahami satu dengan yang lain tanpa kecurigaan. Mungkin itu yang bisa menjadi fokus dari intoleransi ini, mau membuka sekat-sekat pemisah ya antara suku, agama, ras ya yang beragam di Indonesia. Kita tahu Indonesia adalah negara yang sangat beragam. Oleh karena itu tema kali ini anti intoleransi sinergi membangun negeri kiranya bisa membuka horizon atau cakrawala berpikir kita semua untuk semakin peka, semakin dalam melihat apa yang harus kita perbaiki ya sebagai warga negara Indonesia. Saya memperkenalkan pembicara kita, ini dia ya. Teman-teman sekalian mungkin sudah sangat familiar dengan wajah ini. Ini adalah Bapak Jaya Suprana. Dia lahir di kota Denpasar, Bali pada 27 Januari 1949. Dari orang tua yang bernama Lambang Suprana dan Lili Suprana. Dan pasangannya Ailawati Sarwono. Jadi kalau dari latar kelahiran Pak Jaya Suprana ini ya orang Bali ya. Dan Bu Lydia Warek satu juga dari Bali kalau tidak salah Bu Lydia ya. Pada usia 10 bulan pindah ke Semarang dan dibesarkan dalam kultur kebudayaan Jawa. Jadi memang lahir di Bali tapi kemudian masih bayi ya sudah pindah ke Jawa, kemudian hidup bertumbuh berkembang hingga bertumbuh berkembang dalam kultur kebudayaan Jawa. Dan ini yang sangat terkenal pada sosok Jaya Suprana. Kepribadiannya unik ya. Bahkan disebut jenius. Mungkin juga super jenius ya. Super kreatif ya dan memiliki berbagai bakat. Ini nanti teman-teman akan lihat. Mempunyai hubungan harmonis dengan berbagai tokoh politik, kesenian dan lintas agama ya. Lulus dengan predikat terbaik dari Sekolah Musik Jerman. Ini agak susah saya membacanya karena saya kurang fasih bahasa Jerman. Kira-kira Musikhochschule Münster dan Volkshochschule Essen pada tahun 1970 dan menjadi orang Asia pertama di Jerman yang diangkat menjadi kepala sekolah musik. Karya musiknya telah dipergelarkan di Jerman, Belanda, Polandia, Amerika Serikat. Wah, ini dari Asia, Eropa, dan Amerika ya. Dan kompilasi karya-karya musik Jaya Suprana diterbitkan oleh Yayasan Pendidikan Musik Jakarta dalam bentuk album The Complete Works of Jaya Suprana. Ini dia. Saking kreatifnya, saking jenius, maka dia dikenal sebagai pianis. Jadi jago main musik. Bisa menciptakan lagu ya. Aransemen, komponis, ya, penulis juga buku, public speaker, TV presenter, kartunis. Kalau teman-teman ingat kelirumologi ya, jangan jadi hati-hati kalau berbicara dengan Pak Jaya Suprana. Bisa jadi langsung ada kelirumologi di sana ya. Tapi humorolog juga, sangat humoris, filantropis, pemerhati masalah sosial, budayawan, pengusaha dan pembelajar kemanusiaan. Ini menunjukkan kepribadian Pak Jaya Suprana yang luar biasa ya. Maka tidak heran banyak orang yang mengagumi beliau ya. Saat ini menjabat sebagai Presiden Komisaris Kelompok Usaha Jamu Jago yang bergerak di bidang jago dan obat-obatan farmasi yang berdiri tahun 1918, pendiri Museum Rekor Dunia Indonesia atau disingkat MURI, sebuah lembaga pencatat prestasi superlatif bangsa Indonesia yang didirikan tahun 1990. Mungkin kalau kita lebih lama lagi misalnya kita membuat festival tiga anti dosa terlama, bisa jadi masuk rekor MURI ya, mumpung ada Pak Jaya Suprana. Ya bercanda ini ya. Lalu pendiri Jaya Suprana School of Performing Arts, sebuah lembaga yang bergerak di bidang pengembangan seni budaya. Kira-kira ini gambaran singkat tentang sosok yang akan menjadi pembicara kita, narasumber kita dalam tema anti intoleransi sinergi membangun negeri. Apakah Pak Jaya Suprana sudah hadir?
Oke, ini ada informasi dalam proses join ya. Mungkin teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ya, karena ini juga bagian dari mata kuliah ya. Jadi mata kuliah di UKRI ada yang disebut pendidikan holistik. Jadi untuk semester ini ada pendidikan holistik 1 dan ada pendidikan holistik 3. Demikian pula ada pendidikan holistik 5 dan 6. Di dalam mata kuliah ini kemudian nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai ideologi bangsa Indonesia itu dimasukkan. Kemudian diberi nilai-nilai juga internal UKRIDA dalam rangka membangun karakter anak didik kami, kemudian juga untuk membangun manusia atau generasi muda yang mencintai bangsa dan negaranya. Tentu semangat nasionalisme juga menjadi perhatian kami dalam memberikan pengajaran-pengajaran di seputar tema-tema kebangsaan. Nah, di sini sambil menunggu Pak Jaya Suprana bergabung, mungkin saya mohon izin kepada panitia. Saya mau mengajukan satu pertanyaan dan kalau ada yang menjawab benar, mungkin bisa langsung. Jadi ini sifatnya refleksi ya, Anda bisa merefleksikan ya pemahaman Anda tentang apa itu toleransi di Indonesia. Jadi sebelum Anda masuk ke sini kan Anda tentu sudah punya gambaran tentang toleransi di Indonesia seperti apa. Dan bagaimana kamu sebagai mahasiswa, sebagai orang Indonesia mencoba untuk memahaminya. Mungkin 1-2 refleksi dari teman-teman mahasiswa yang bisa jadi ini membawa kita untuk masuk dalam pertanyaan-pertanyaan lebih dalam lagi ketika Pak Jaya Suprana sudah memberikan pemaparan materinya. Silakan, maksimum 2 ya, silakan. Mungkin untuk membuat ini lebih mudah, mungkin saya berikan pertanyaan yang merangsang. Kira-kira mengapa tema ini penting bagi Indonesia? Mengapa tema ini penting untuk dibicarakan? Silakan, saya kira pertanyaan itu sudah cukup jelas. Yuk teman-teman jawab aja, nggak apa-apa. Saya boleh jawab, Pak. Maaf sebelumnya saya tidak bisa menyalakan kamera karena di Ambon sinyal WiFi lumayan kurang bagus, Pak. Oke, silakan Lydia Josephine. Ya, menurut saya pembahasan atau tema ini sangat penting karena seperti yang kita ketahui bahwa bukan yang kita ketahui tapi menurut pendapat saya bahwa di Indonesia toleransi itu hal yang sangat susah untuk dihadapi gitu loh, Pak. Apalagi seperti yang saya rasakan sebagai orang Indonesia Timur, bahwa kita dilihat tuh sebelah mata. Padahal sebenarnya kalau mau dibilang, kekayaan Indonesia itu lebih banyak ada di Indonesia bagian timur. Kekayaan Indonesia. Tapi karena dari warna kulit kita, bentuk kita yang tidak sama dengan yang maksudnya standar kecantikan atau kegantengan, ini saya bicara sesuai pandangan anak-anak muda ya Pak, itu terkadang tidak ada toleransi gitu Pak. Kayak contohnya sering terjadi bullying, ya meskipun tanpa disadari juga kayak kalimat bercanda, kayak item lu, itu kan juga termasuk hal yang tidak intoleransi maksudnya Pak, karena memandang hanya dari warna kulit. Karena toleransi yang asli itu merupakan sikap menghargai tanpa memandang suku, ras, agama maupun adat istiadat yang ada Pak. Oleh karena itu saya anggap tema kali ini sangat penting dan seharusnya kita dengar baik-baik karena satu orang mengerti toleransi, maka selanjutnya turun-temurun akan mengerti hal itu juga, Pak. Oke, terima kasih
Lydia. Sepertinya Lydia berangkat dari kegundahan ya, kegundahan yang dialami oleh diri sendiri ya Lydia. Kalau boleh saya dengar refleksi Anda tadi. Satu lagi teman-teman. Pak Jaya sudah hadir, Pak Yani. Oh, Pak Jaya sudah hadir. Mungkin bisa di spotlight. Baik, kita menyapa Pak Jaya Suprana. Selamat sore Pak Jaya. Halo Pak Jaya Suprana, apakah bisa mendengar suara saya? Halo Pak Jaya Suprana. Halo. Ya, senang sekali Pak Jaya bisa mendengar suara Pak Nah, Jaya Suprana. akhirnya maaf ini tadi acara sebelumnya ternyata berlanjut dan kami segera menunaikan tugas kami untuk Ukrida. Kami sangat berterima kasih atas kesediaannya. Pak Jaya, kami sudah secara singkat memberikan perkenalan tentang sosok Pak Jaya Suprana. Jadi saat ini kita akan langsung masuk pada bagian pemaparan Pak Jaya. Terima kasih. Kami akan memberikan waktu kurang lebih 45 sampai 60 menit dan sesudah itu kita akan memakai waktu sisanya kurang lebih 20 sampai 30 menit untuk berdiskusi. Saya yakin banyak sekali pertanyaan dari teman-teman. Silakan. Bahkan kalau perlu langsung aja tanya, nggak usah saya paparkan. Oke. Tapi sepertinya kita dengarkan dulu dari Pak Jaya. Silakan. Baik. Oke, untuk waktu dan kesempatan saya serahkan kepada Pak Jaya. Disilakan. Nah, tolong Anda ulang dulu ini tema yang diinginkan itu apa? Silakan. Oh, baik Pak Jaya. Jadi tema yang diangkat kali ini adalah anti intoleransi, sinergi membangun negeri. Dan ini adalah bagian dari rangkaian Festival Nasional Universitas Kristen Krida Wacana dalam tema besar 3 anti dosa. Jadi dosa yang hendak dibasmi adalah intoleransi, bullying atau perundungan dan kekerasan seksual. Dan Pak Jaya Suprana kali ini mendapat bagian anti intoleransi, kemudian ada embel-embel sedikit sinergi membangun negeri. Terima kasih. Silakan. Nah, waduh, ini jadi saya dapat bagian dosa yang pertama ya. Iya Pak. Jadi dosa pertamanya intoleransi. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau kita bicara intoleransi, itu intoleransi yang dilakukan oleh orang lain atau intoleransi yang dilakukan oleh saya? Nah, itu akan beda sekali karena apa yang dilakukan oleh orang lain menurut saya bisa saja itu intoleransi, tetapi menurut yang melakukan itu adalah toleransi. Sementara kalau saya pasti saya bilang saya pasti toleran. Padahal menurut orang lain bisa saja saya itu intoleran. Nah, begini. Saya tidak akan melibatkan diri ke dalam definisi intoleransi. Karena menurut saya intoleransi tidak perlu didefinisikan, tetapi perlu kita wujudkan menjadi sikap dan perilaku. Nah, kalau menurut saya, tokoh yang mengajarkan saya tentang toleransi yang paling saya kagumi dan paling saya hormati adalah Gus Dur. Gus Dur itu dengan sangat sederhana menyatakan bahwa agamamu, agamamu. Agamaku, agamaku. Beliau menjelaskannya dalam bahasa Arab, tapi saya nggak hafal. Ya, saya minta diterjemahkan dalam bahasa itu. Kemudian maha guru saya yang satu lagi itu adalah Cak Nur Khulis Majid. Nur Khulis Majid juga bilang begitu. Ya, Pak Jaya itu pokoknya selama agamanya Pak Jaya itu adalah agamanya Pak Jaya dan agama saya adalah agama saya, maka nggak ada oleh toleransi. Itu Nur Khulis Majid.
Kemudian pada suatu hari saya berkunjung ke Mesir. Kemudian saya berkunjung ke Abu Simbel. Ya, monumen Abu Simbel itu dahsyat sekali ya, itu yang monumen itu dipindah karena untuk mendirikan satu waduk begitu di sana. Nah, kemudian saya diantar oleh seorang pemandu wisata, itu beliau Muslim, ya. Nah, kemudian beliau mengajak saya ke satu kuil utamanya, yaitu kuil Ramses. Ramses II kalau nggak saya bisa pokoknya Ramses lah itu. Nah, di situ saya tertegun karena ternyata disebut oleh pemandu ini, kuil ini adalah untuk memuja dewa. Nah, kemudian saya tanya, dewanya siapa? Loh, ya dewanya itu Ramses sendiri. Jadi Ramses itu berhak mendewakan dirinya sendiri. Waduh, ini keren juga, ini agama apa ini kok aja begini. Kemudian saya tanya juga, loh kok bisa begitu? Nah, kemudian pemandu wisata saya bilang begini, begini Pak Jaya, agama Mesir kuno, kalau beliau kan sudah Mesir modern, agama beliau Islam. Tapi agama Mesir kuno itu memperkenankan setiap insan untuk mengangkat dewa sendiri. Maka di Mesir itu ada dewa buaya, ada buaya serigala, bahkan dewa kumbang, ya, kemudian dewa ular, dewa anjing, dewa apa, semua ada, semua dewanya ada. Ya, yang saya belum ketemu dewa kacau, mungkin saya nggak temu waktu itu. Tapi yang semua dewa itu ada semua. Wah, itu ya, jadi ternyata ada demokrasi membuat dewa. Wah, mereka boleh bikin dewa sendiri. Dan dewa ini kemudian didirikan kuil-kuil. Kuil-kuilnya mereka juga memuja dewanya masing-masing. Maka ada dewa yang buaya itu Sobek, ya. Kemudian ada yang dewa yang lain-lainnya, ada namanya saya lupa semua. Ada yang Thor, ada yang macam-macam. Nah, tapi saya kagum kan. Nah, tapi ternyata pemandu itu belum selesai ngomong. Tapi Pak Jaya, waduh, ini ada tapinya. Ternyata ada syaratnya. Tapi agama Mesir kuno memperkenankan kita masing-masing mengangkat dewa masing-masing, tetapi tidak memperkenankan atas melarang Pak Jaya punya dewa apa. Dia bilang, ya sudah saya punya dewa anjing. Begitu. Nah, kemudian dewanya pemandu saya dewa buaya. Nah, nggak boleh. Kalau saya bilang bahwa dewa saya lebih benar ketimbang dewanya Pak Jaya. Dan sebaliknya Pak Jaya nggak boleh ngomong dewa Pak Jaya lebih benar ketimbang dewanya pemandu saya itu. Jadi ternyata itu apa yang diucapkan Gus Dur itu agamamu, 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 agamaku itu sudah hadir di agama Mesir kuno. Dan jangan lupa, peradaban Mesir kuno itu jauh lebih lama ketimbang peradaban Romawi. Ya, kalau saya ngomong juga peradaban agama-agama Samawi yang pada abad ke-20 ini kan baru 2000 tahun. Mereka ini bertahan 5000 tahun. Bahkan belakangan ditemukan di Saqqara penemuan dan peninggalan yang jauh lebih tua. Nah, oke lah. Itu adalah mengenai Mesir kuno. Jadi tadi Gus Dur, Nurholis Majid, Mesir kuno. Nah, saya sendiri punya teman. Itu, dan saya Nasrani kan, agama saya Nasrani. Jadi seperti agama gereja juga.
pada waktu itu saya sedang berduka karena Gus Dur meninggal dunia. Ya, saya punya teman seorang pendeta. Wah, pendeta ini Alkitabnya Alkitabiah. Pokoknya hafal semua dari Genesis sampai Wahyu yang terakhir hafal semua. Pokoknya kalau Alkitab keren saja. Kemudian saya kan sedih gitu ya. Kemudian pendeta ini teman saya tanya, kenapa kamu sedih? Ya saya sedih, guru saya itu Gus Dur meninggal gitu. Nah kenapa kamu sedih? Nah saya itu nggak tahu ya gimana. Apakah Gus Dur itu bisa masuk surga? Nah pendeta itu ya kemudian menghela napas, dia bilang ya maaf. Pak Jaya kan tahu kan ya bahwa kalau menurut ajaran agama kita, ya itu ajaran kita kan ya kalau orang yang tidak mengakui percaya kepada Yesus Kristus itu tidak boleh masuk surga. Nah kemudian ya saya waduh mana ya kalau tidak masuk surga. Kemudian kenapa kok tidak bisa masuk? Nah ya itu, ya kan Alkitab bilang begitu. Ya kita kan harus patuh kepada Alkitab. Waduh. Jadi kalau menurut logika saya, sebenarnya kalau Gus Dur nggak bisa masuk surga, artinya beliau masuk neraka dong. Saya bilang. Ya pendeta saya ya bilang ya apa boleh buat ya nonnya. Duh, dia kan Gus Dur orang baik. Loh kok dia masuk neraka ya kan kasihan kanunya gitu kan. Harusnya kan masuk surga. Ya tapi nggak bisa. Ya memang itu Gus Dur yang nggak bisa masuk surga lah. Mengenai masuk neraka kan yang bilang Pak Jaya. Ya kan saya nggak bilang masuk neraka. Ya udah saya bilang. Saya udahlah kalau gitu saya milih masuk neraka. Loh gimana sih? Kok ngapain kok masuk neraka kan saya kan Nasrani percaya Yesus Kristus kan bisa masuk surga, ngapain masuk neraka? Ya soalnya kalau saya di neraka kan saya bisa kumpul sama Gus Dur. Nah kalau masuk Gus Dur kan menyenangkan, maka surga terasa neraka terasa surga, saya bilang begitu. Waduh, teman saya bingung juga, tapi dan ngapain? Tapi ya sudahlah, enggak usah dong, enggak, masuk surga aja dia bilang. Ya, kalau saya masuk surga, nanti kan saya kumpulnya sama kamu. Ya, nanti kan malah surga terasa neraka, saya bilang. Gitu kan. Wah, teman saya sejak itu sudah nggak mau bersahabat sama saya. Mungkin juga saya sudah dikutuk, mungkin ya, tapi untung saya belum mati. Kalau saya mati pasti saya masuk neraka. Ya, yang di situ. Nah, itulah saya cuma bisa ngomong begitu saja. Ya, saya sebetulnya nggak bisa mendefinisikan intoleransi itu bagaimana. Malah nanti silakan Anda semua bertanya kepada saya apa sih sebetulnya intoleransi itu menurut versi Anda. Nah demikian itu saya menebus dosa saya tadi saya terlambat makanya saya persingkat supaya Anda bisa tanya, jangan saya yang ngomong satu pihak begitu Anda bisa ngantuk semua nanti. Demikian saya waktu kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jaya Suprana, luar biasa. Saya pun mengikutinya dengan semangat luar biasa untuk mendengarkan kata-kata apa yang akan dikeluarkan oleh Pak Jaya Suprana. Dan memang Pak Jaya tidak berangkat dari istilah-istilah penjelasan yang mendefinisikan apa itu toleransi, tetapi lebih melihat bagaimana dalam keseharian pengalaman Pak Jaya Suprana ketika berhadapan dengan Gus Dur, berhadapan dengan Nurholis Majid, kemudian pengalaman ketika pergi ke Mesir dan melihat tradisi dalam agama misteri kuno. Lalu yang bagian terakhir Pak Jaya itu
menggelitik kami, tetapi juga sangat tajam itu. Ketika Pak Jaya membicarakan tentang Gus Dur dan seorang pendeta, mungkin itu membuat kami juga bisa berefleksi lebih dalam. Nah, teman-teman, Bapak Ibu dosen yang sudah dalam ruang virtual, disilakan. Kalau ada pertanyaan, pasti saya yakin akan banyak sekali pertanyaan, maka saya silakan lewat dua cara. Pertama melalui kolom chat di Zoom, ada Zoom chatnya. Kemudian buat teman-teman yang mengikuti juga dari YouTube live streaming, mungkin bisa juga mengajukan pertanyaan, nanti akan dipantau oleh panitia. Apabila ada pertanyaan bisa diajukan. Sementara kita yang mengikuti live, bisa juga langsung open mic dan open kamera untuk kemudian langsung mengajukan pertanyaan. Jadi ada 3 cara, melalui open mic, kemudian lewat kolom chat, dan yang ketiga melalui live streaming di YouTube. Ada kolom chat juga di sana. Disilakan. Nah, mungkin ada yang mungkin merasa sungkan sebab mungkin ingin menghujat, nggak apa-apa, nggak menghujat juga nggak apa-apa. Saya siap kok dihujat ini. Silakan. Oke, baik Pak Jaya, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman sekalian, mungkin saya akan menanyakan satu pertanyaan. Silakan. Nah, ya. Menurut Pak Jaya, gimana gambaran atau potret atau bingkai toleransi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini? Oke. Saya intoleransi kan bisa dalam hubungan agama, tapi juga hubungan ras, etnis maupun suku. Saya tidak bicara tentang kesempurnaan, karena saya yakin di dunia tidak ada yang sempurna, termasuk tentu Indonesia. Tetapi saya sering diwawancara oleh BBC, New York Times, ya, itu dan Der Spiegel Jerman dan macam-macam itu. Mereka selalu mengatakan kepada saya bahwa Indonesia ini merupakan model toleransi yang terbaik di planet bumi ini. Anda jangan bilang ada kasus begini, ada kasus itu, saya tahu, ya. Tetapi secara keseluruhan dunia ini menganggap Indonesia ini layak, seperti kemarin Afghanistan. Itu bahkan teman-teman kita di Taliban itu, mereka itu bingung bagaimana mereka ini sekarang karena kekuasaan ada di tangan mereka, bagaimana mereka mewujudkannya. Mereka justru tanya ke Indonesia, yaitu Pak Yusuf Kalla. Karena memang waktu itu Pak Yusuf Kalla ditugaskan untuk membantu para Taliban untuk dalam menghadapi masa depan ini. Mereka kagum sekali. Dan ya saya sudah juga di Dubai, di Qatar, di Oman, ya, yang saya belum pergi malah tinggal Saudi Arabia, ya, Yemen juga saya belum, ya. Tapi mereka itu kalau melihat Indonesia, mereka kagum sekali, ya. Dan saya sebagai warga Indonesia sangat bangga terhadap Indonesia. Kemudian itu tadi agama, ras. Kebetulan saya minoritas. Ya saya juga yang agama juga minoritas kan, anunya Nasrani kan. Jadi saya ini double mayoritas, ya. Ya di samping itu saya masih yang disebut keturunan Cina. Nah, banyak memang yang mengeluh dan memang kejadian itu waktu G30S, ayah kandung saya lenyap pada satu malam habis G30S, mendadak diambil oleh sekelompok yang kita nggak tahu siapa, kemudian naik truk yang terbuka gitu, kemudian sejak itu hilang. Nggak tahu apakah masih hidup atau tidak, tapi ya tentunya karena belum kembali, ya kecuali beliau malah sengaja menghilangkan diri, sebab mungkin sudah tobat karena ngurusin anak-anaknya nakal, tinggal sama dia,
pura-pura diculik gitu ya. Ya itu, tapi itu versi yang tentunya sangat buruk ya. Tapi yang jelas menurut kami beliau terbunuh. Tapi nanti dulu, waktu itu saya marah karena saya tahu ayah saya bukan PKI, bukan Baperki, bukan apapun, dia pedagang, ya buka toko kelontong, ya toko jamu itu di sana. Nah, kemudian ya kemudian bilang, waduh ini pasti ini rasisme. Saya juga waktu itu bilang, ini rasisme. Tapi tak lama kemudian ibu saya dan saudara-saudara saya itu diselamatkan. Yang menyelamatkan bukan orang Cina, bukan keturunan Cina. Yang menyelamatkan TNI. Yang ya disebut maaf, pribumi. Dan sejak itu ya kita nggak bisa bilang rasis. Ini bukan rasis ini politik. Oke, itu G30S. Mei 98. Oh, sebelumnya tahun 80. Huru-hara rasisme di Semarang. Nah, saya waktu itu sudah kembali dari Jerman. Nah, saya di kota Semarang, saya nggak ngerti. Ya, waktu itu kok ada huru-hara, ada apa? Pak Jaya jangan keluar. Nah, kemudian saya bilang, loh kok nggak keluar gimana? Saya salah apa? Loh, saya nggak salah apa-apa kok takut keluar. Nah, itu di luar kan huru-hara. Ya huru-hara. Tapi saya justru mau kepengen nonton huru-haranya. Babakan Cina. Nanti dulu, kenapa saya Cina? Apa salahnya saya Cina? Ya, saya nekat. Saya minta, ya kan saya direkturnya kan pegawai-pegawai saya kan saya ayo bawa saya. Saya mau nonton huru-hara itu. Saya anggap tontonan gitu lah. Nah, saya datang dekat situ. Mereka lihat, Cina. Wah, dikejar saya. Kan saya ketakutan, saya lari. Kembali lagi ke kantor saya, kemudian saya sembunyi di situ. Kemudian betul juga saya akhirnya pulang ke rumah saya diserbu oleh huru-harawan. Karena dianggap ini rumah Cina. Oke, wah benar juga ini rasis ini anunya. Tapi yang menyelamatkan saya siapa? Polisi. Yang manggil polisi siapa? Tetangga saya. Tetangga saya Muslim, pribumi. Nah kalau nggak ada tetangga saya sudah mati itu dikeroyok, disembelih karena mungkin dipikir kayak babi kan saya gitu. Nah kemudian, ya saya setuju, wah ini bukan. Akhirnya Mei 98 sama. Yang menelpon saya setelah huru-hara mulai siapa? Emil Salim. Bukan Cina, bukan Kristen. Nah yang menyelamatkan saya siapa? Dari Jakarta. Saya sudah tinggal di Jakarta. Nyelamatkan saya diungsikan. Ya itu namanya Pak Yusuf Ngadri, itu orang Jawa. Ditemani orang siapa? Agung atau siapa? Itu orang Batak. Cinanya kemana? Yang ngumpet semua, kayak saya takut semua. Anunya situ. Nah, maka saya tidak setuju. Kalau dibilang bangsa Indonesia, bangsa no way. Nah, itulah jawaban saya kepada Bapak moderator, ya bahwa nggak ada. Indonesia ini menurut saya adalah justru menjadi suri teladan toleransi, baik itu agama, baik pun urusan maupun sosial. Ya memang kesenjangan sosial masih sangat luas. Tetapi dengan kemauan yang baik, ya kita bisa pelan-pelan mempersempit kesenjangan sosial. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Jaya Suprana. Jadi memang gambaran Pak Jaya tentang toleransi di Indonesia memang secara positif melihat bagaimana Indonesia justru menjadi negara yang menjadi contoh, menjadi teladan tentang pengelolaan demokrasi, tapi juga dalam pengelolaan toleransi dalam keberagaman. Ada dua penanya yang sudah angkat tangan, ada Bung Leo dan Bung Abel ya kalau tidak salah. Disilakan.
Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat sore Pak Jaya Suparna. Suprana. Iya, Ya, nama saya Leo Girsang. Kebetulan Pak, saya pernah melayani di Jambi, di salah satu kabupaten di Jambi, Kabupaten Muara Tebok. Oh, kebetulan saya pendeta gitu ya. Dan pada saat itu ketika saya melayani ada ketika kita sedang ibadah, tiba-tiba orang di sekitar kampung itu datang. Ketika saya khotbah, mereka datang dan mereka mengancam mau membakar gereja tempat di mana saya berkhotbah. Kemudian saya berkata kepada jemaat, itu kita hentikan ibadahnya. Setelah ibadahnya kita hentikan, diadakanlah pertemuan dengan warga sekitar oleh Kapolsek pada saat itu ya, kita dipertemukan. Setelah diadakan pertemuan, alasan mereka menolak ada gereja di sana itu sangat sederhana. Itu tidak sesuai dengan agama kami. Dan itu tidak sesuai dengan leluhur kami. Semenjak kami lahir di sini belum ada gereja di sini. Kemudian saya sedikit ketika Pak Jaya tadi bilang agamaku, agamamu, bagaimana kita mau mendefinisikan toleransi itu ketika agamaku lah yang paling benar gitu ya. Dan agamamu ya agamamu, tapi selama kedua agama ini tidak berseberangan, itu oke gitu. Tapi masalahnya bahkan di dalam Al-Quran pun ada kekristenan disebutkan di sana ya, kalau nggak salah ada dua wajahnya. Yang satu wajah Kristen itu dianggap sebagai ahlul kitab gitu ya. Tetapi di sisi lain ada juga penggambaran di sana bahwa orang Kristen itu orang kafir juga. Gitu. Kemudian pertanyaan saya adalah, apakah konsep agamaku, agamamu itu bisa kita jadikan sebagai sebagai salah satu cara memahami tentang toleransi di Indonesia. Kemudian yang kedua, ketika saya di sana itu kebetulan saat itu saya belum menikah gitu ya Pak ya, dan orang di sekitar sanalah yang kemudian membantu saya mencuci piring dan segala macam di rumah. Sudah berasa seperti orang tua sendiri. Kemudian ketika Natal dia nggak pernah ngucapin Natal gitu ya. Saya sih tidak masalah gitu ya. Kemudian ketika Lebaran saya selalu mengucapkan gitu. Satu ketika tanya, Bu kenapa sih nggak mengucapin Natal? Gitu. Dia bilang apa? Pak sebenarnya saya ingin ngucapin, tapi karena ajaran agama aku nggak boleh ngucapin, saya nggak bisa ngucapin gitu ya. Jadi pertanyaan saya bagaimana dengan ketika ada umat-umat beragama seperti pendeta yang tadi, rekan saya yang tadi yang berkata bahwa hanya yang sealiran dengan kita lah yang masuk. Bagaimana ketika kita bertemu dengan kasus-kasus seperti ini dan ketika dipertemukan di dalam ketika ada pertemuan di tengah-tengah masyarakat orang-orang yang berbeda agama, bagaimana kemudian kita bisa mengembangkan toleransi beragama? Dan sekedar info sih, memang gereja yang dulu saya layani masih bisa berdiri sekarang. Tapi tetap aja pemahaman mereka bahwa karena itu sesuai agama saya itu tidak boleh. Jadi mohon pencerahannya Pak Jaya, bagaimana caranya kita memahami hal tersebut. Terima kasih Pak Leo atas pertanyaannya. Kita bisa tampung dulu pertanyaan ya, jangan, Pak Jaya. jangan. Nanti kalau enggak saya lupa nanti. Saya lupa baik. ini. Oke, disilakan kalau gitu Pak. Ini kan saya sudah terangsang. Ini nanti kalau nanti bisa lupa saya ini. Nah, Mas ini Mas Leo ya? Iya, Pak Betul Leo. Ya, Mas Leo. Mas Leo, syukur alhamdulillah kita agamanya sama. Syukur alhamdulillah, ini penting. Ini kalau enggak saya ngomongnya susah ini ya. Nah, Nabi kita juga sama. Mari kita ingat Nabi kita, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus itu menghadapi intoleransinya itu tidak sesederhana kami, Pak. Minimal tidak sesederhana saya, maupun Anda, dengan segala hormat. Ya, tetapi Anda kan belum disalib. Yesus itu disalib loh, Pak. Kurangnya apa? Karena apa? Karena Yesus saya yakin sangat toleran. Tetapi
memang orang lain kan belum tentu toleran. Ya, tadi kan saya cerita ini kan dalam arti ini kan dari aspek saya. Tapi kalau yang dari aspek lain, Yesus sendiri menderita sekali. Tapi beliau memang siap karena beliau memang menghadapi itu kenyataan. Nah, maka Mas, ya dalam hal ini pertama terpaksa memang Anda seperti saya juga ya harus bersabar menghadapi orang-orang yang tidak toleran. Yang penting kita harus toleran. Ya kita bisa lah, yang saya sih tidak bilang saya siap disalib seperti itu. Wah, takut saya, enggak. Tidak. Tetapi saya sangat mengagumi Yesus Kristus. Dan saya ajaran Yesus Kristus yang paling saya kagumi yaitu terhadap intoleransi terhadap pelajar. Ingat kan ceritanya Bapak Pendeta, bagaimana seorang pelajar dilepas atau pezinah lah, ya pezinah dilempar ke Yesus dengan tujuan mau jebak Yesus. Ya Yesus waktu itu bukannya webinar tapi tahu-tahu ya sudah dijebak karena orang-orang itu kan banyak yang benci pada ajaran Yesus karena merasa dirugikan. Ya dikasih pezinah. Nah pezinah ini tanya, ayo sekarang pezinah diapakan? Maksudnya mau jebak. Kalau Yesus bilang ini harus dirajam karena kebiasaan waktu itu ngerajam, ya itu adalah melanggar ajaran kasih sayang. Ya toh. Nah, tapi kalau Yesus bilang jangan diapa-apain. Nah, melanggar 10 firman Allah. Jangan berzina. Itu yang mau jebak pintar itu. Tapi Yesus nggak salah pintar. Yesus bukan pintar tapi bijak. Dia bilang, siapa lempar batu pertama? Siapa tidak berdosa, lempar batu pertama. Di sini, Yesus itu sebetulnya mengajarkan bagaimana kita membentuk toleransi kita. Sebaiknya kita mawas diri dulu. Apakah kita lebih baik dari orang itu? Nah, kalau tidak lebih baik kita di sini kita bersikap bersabar. Ini adalah bukan tanggung jawab Anda, tapi dari saya selalu bilang, ini adalah tanggung jawab pemerintah yang sudah membentuk Menteri Agama. Lah buat apa Menteri Agama? Kalau intoleransi agama masih terus gitu. Nah, karena saya sudah tanya kepada Gus Dur, Kementerian Agama itu dibentuk bukan hanya untuk umat Islam, tapi untuk seluruh umat, justru untuk melindungi minoritas. Jadi mekanismenya sudah ada. Nah, mengenai pemerintah daerahnya Anda tidak berkutik, ya itu ya mohon maaf itu. Ya terpaksa kalau ditanya ya tentu tanggung jawabnya itu pemerintah. Harusnya pemerintah itu tegas ya bahwa Indonesia menganut undang-undangnya menganut kebebasan beragama. Maka Mas Leo, ya kalau kafir ada Mas, saya itu sudah kenyang kafir. Tapi nanti dulu Mas, mengenai kafir kita juga jangan gampang-gampang merasa tersinggung. Saya kan pernah tinggal di Jerman. Saya belajar kemudian saya mengajar di Jerman. Nah, saya tinggal pada waktu saya masih studi, saya tinggal di satu asrama. Kebetulan asrama saya itu yang tinggal di situ semua Muslim semua. Ya kebetulan itu ya, kebetulan satu kelompok itu yang dari Yordania, dari Syria, dari Mesir, dari Yemen, pokoknya isinya yang nggak ada Saudi Arabia, sebab mahasiswa Saudi Arabia nggak ada yang ke Jerman, yang ada itu banyak yang dari Yordania itu. Nah, itu kalau mereka manggil saya itu Herr Kafir. Mereka bukan menghina saya, bukan mengucap kafir itu artinya apa? Bukan Muslim. Kalau di agama kita tuh gentile, Pak Leo, itu gentile. Jadi mereka tuh, ya mereka nyebut, halo Herr Kafir, dengan penuh persahabatan. Dan saya juga nggak tersinggung disebut kafir. Dan cuma waktu saya pulang ke Indonesia,
di sini kok kabeh dikata hujatan. Ya itu anunya ya, tapi ya sudah. Ya kita ya menyesuaikan diri. Yang penting kita tunjukkan bahwa kita toleran. Dan kita tetap menghormati mereka. Bayangkan toh, Yesus saja waktu Petrus kan waktu melindungi di Taman Getsemani kan dia motong kupingnya saudara Romawi kan. Yesus bukannya bukannya membenarkan, dia malah marahin, jangan. Kemudian kupingnya malah disembuhkan lagi. Itulah. Dan Anda sudah melakukan. Mas Leoni sudah melakukan. Anda ini kan cerita tadi kan sekedar maksudnya ya pengalaman buruk itu, tapi Anda sudah bagus sekali. Anda tidak Anda mengampuni mereka semua dan Anda tetap. Nah, kalau saya boleh itu, kalau mengenai gereja Anda itu, walaupun kalau ada gangguan lagi, tolong Anda jangan segan-segan ngadep ke dinas agama setempat. Kalau mereka menyatakan tidak sanggup, Anda bilang, saya akan lapor ke Menteri Agama. Menteri Agama ini kebetulan teman sesama cantriknya Gus Dur dengan saya. Oh, dia sangat mengutamakan toleransi. Nggih, Mas Leo. Selamat berjuang Mas Leo untuk menegakkan ibadah Anda bersama para umat Nasrani. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mas Leo, pertanyaannya. Saya akan membacakan ada beberapa pertanyaan dari kolom chat. Mungkin beberapa pertanyaan ini masih ada kaitannya, Pak Jaya ya. Pertanyaan pertama dari Olvindri Rumah. Perintah agung Kristus untuk mengabarkan Injil. Bagaimana melaksanakannya dalam konteks toleransi dan keberagaman. Jadi toleransi dikaitkan dengan perintah agung Kristus untuk mengabarkan Injil. Pertanyaan kedua, bagaimana pandangan? Jadi pertanyaan kedua meminta pandangan dari Pak Jaya terhadap toleransi politik di Indonesia dan apakah Bapak memiliki satu masukan kepada mahasiswa. Jadi ini pertanyaannya adalah mahasiswa sebagai penerus bangsa tentang politik yang akan diciptakan atau ya kalau di sini terciptakan, jadi politik di masa depan Indonesia. Lalu pertanyaan yang terakhir dari titipan Bu Friska. Praktik intoleransi di kehidupan sehari-hari sepertinya sulit dilakukan karena misalnya pada seragam sekolah. Menteri Nadiem pernah mengatakan penganjuran seragam sekolah yang ada berciri suatu agama tertentu tidak dibolehkan. Apalagi kalau dianjurkan untuk penganut agama lain. Jadi ada ciri religiusitas atau keagamaan dalam seragam sekolah. Bagaimana diteropong dari perspektif toleransi. Silakan Pak. Ya, mohon diulang satu-satu supaya saya bisa menjawabnya satu persatu. Silakan. Baik. Pertanyaan pertama, kaitan antara perintah agung Kristus untuk mengabarkan Injil dalam konteks toleransi dan keberagaman. Wah, kalau ini sudah menyangkut perintah agung, saya kira Yesus tidak ada masalah dengan intoleransi. Ya, Yesus bahkan pada waktu itu kita harus ingat kondisi beda sekali. Nasrani kan dibentuk sebagai agama minoritas, bukan mayoritas. Romawi waktu itu, ya kita terpaksa bilang Katolik, pada waktu itu yang berkuasa adalah kaum pagan, kaum Romawi. Jadi waktu itu Yesus mengatakan menginjilkan itu dalam arti justru supaya mereka menyesuaikan diri. Nah sebetulnya di sini bisa terbagi menjadi dua, antara Petrus dan Paulus. Paulus kelihatannya menempuh jalan toleransi. Tetapi Petrus terpaksa menempuh jalan gerilya. Ya, karena pada waktu itu kaum Nasrani dikejar-kejar. Oh, itu bukan intoleransi lagi. Itu sudah kejahatan itu. Ya mereka kemudian kalau sudah ketangkep bukannya
bukannya diberi tempat yang baik, di penjara, kemudian diadu sama harimau. Ya gimana sih, itu sama aja bunuh, buat tontonan mereka situ. Maka kita harus ingat pada waktu itu, perintah agung dari Yesus Kristus itu diberikan pada kondisi pada waktu itu, di mana memang agama ini baru mulai. Bahkan sebetulnya Yesus Kristus sendiri tidak pernah bicara tentang agama. Tapi beliau menyampaikan kabar gembira. Kasih sayang. Ya kalau mau dengan permohonan maaf, perjanjian lama kan isinya, waduh, bunuh-bunuhan, ya yang udah ceritanya kan kacau balau itu situ. Penuh kebencian kan, perjanjian lama. Nah, perjanjian baru ini adalah Yesus Kristus memberikan ajaran kasih sayang di sini. Nah, maka konteks itu tidak ada masalah dengan intoleransi, karena justru itu di situ menunjukkan bagaimana tumbuhnya agama Nasrani ini dalam arti menghadapi intoleransi. Di Indonesia beda sama sekali. Kita di sini sudah, saya menggunakan istilah kita sudah diterima ya sebagai agama, bahkan kalau dilihat dari kuantitasnya kita agama yang kedua terbesar setelah tentu mayoritas Islam. Demikian jawaban yang pertama. Yang kedua, jadi ini meminta pandangan Pak Jaya terkait toleransi politik di Indonesia, dan sebagai mahasiswa yang mengemban sebagai generasi penerus bangsa, bagaimana kira-kira gambaran politik ke depan? Oke. Kalau menurut saya, Anda yang masih mahasiswa, Anda itu beruntung. Anda belum terkontaminasi oleh intoleransi politik. Silahkan Anda pilih keyakinan Anda sendiri, ya itu enggak masalah, kan kita demokrasi kan, Indonesia itu. Nah, tetapi Anda jangan ikut-ikutan intoleransi, perbedaan paham politik kemudian diwarnai dengan kebencian. Nah, ini terpaksa saya kembali lagi ke ajaran Yesus Kristus. Kasih sayang, jangan kebencian dah. Atau ya sudahlah, kalau nggak mau kasih sayang nggak apa-apa, pokoknya jangan benci. Buatlah kalau sudah benci ya, jadinya ya Anda tahu sendiri kan, repot kan di sini situ. Jadi menurut saya jangan Anda terkontaminasi oleh sikap dan perilaku kaum politisi yang sudah menyebar kebencian untuk mempertahankan kekuasaan. Kalau politik sudah politik kekuasaan, sudahlah jangan ikut campur dah. Itu pusing saya. Yang penting itu adalah politik kemanusiaan yang harus ditegakkan. Coba di dalam Pancasila kan tidak ada politik. Kan tidak ada. Coba kelima-limanya kan semua adalah sistem kenegaraan. Yang pertama bahkan ketuhanan dulu. Situ. Ya, kemudian kemanusiaan, persatuan, kemudian kerakyatan, kemudian keadilan sosial. Jadi sudahlah, teman-teman mahasiswa, Anda harus bersyukur bahwa Anda masih ada di kampus, karena di kampus itu Anda bisa membentuk karakter Anda sebagai warga yang tidak mau melibatkan diri dalam politik kebencian, tetapi lebih banyak kepada politik kemanusiaan. Oke, pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga. Jadi praktek intoleransi di kehidupan sehari-hari sepertinya sulit dilakukan karena misalnya pada seragam sekolah. Menteri Nadiem pernah mengatakan penganjuran seragam sekolah yang ada berciri suatu agama tertentu tidak dibolehkan. Apalagi kalau dianjurkan untuk penganut agama lain. Tapi kalau berusaha mengubahnya dianggap menyerang pihak tertentu. Jadi apakah harus dipisah atau tetap dipersatukan tapi menanamkan toleransi masing-masing? Oke.
Ya, kalau ini kan yang bilang nggak boleh kan, yang melarang kan menteri kan. Ya. Ya beliau ya harusnya berjuang mati-matian supaya itu bisa terwujud. Kalau nggak terwujud ya yang salah sudah ya menterinya. Ya itu kan kalau ada yang bangkang yang ya sudah dia kan menteri kan. Ya kan kalau mau kan bisa. Ya, tapi kalau beliau memang nggak ya tentu beliau punya pertimbangan sendiri yang saya nggak tahu. Tetapi ya untuk ini ibu siapa Ibu Sandra ya yang Ibu Friska. Oh Ibu Friska ya Ibu Friska jadi ya ini terpaksa ya saya tidak bisa menjawab. Yang harus menjawab ini adalah pihak menteri kita Mas Nadiem itu ya. Yang menurut saya beliau sudah cukup bagus memperhatikan guru-guru honorer, bagus itu. Nah, tapi kalau mengenai seragam kan beliau yang membuat peraturan itu, ya seharusnya beliau kawal itu sampai dilaksanakan. Yang bangkang ya nggak boleh dong, ya anunya situ. Nah, dalam hal ini, tapi memang sebenarnya sejak tahun 70-an tahun 80-an saya itu sudah menulis di Kompas. Menurut saya seragam sekolah itu lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Katanya kan seragam sekolah itu supaya semua sama. Lah ya mana yang sama? Ya mungkin di dalam sekolah sama. Waktu pulang ada yang dijemput pakai sepeda, ada yang dijemput jalan kaki, dijemput pakai beca, tapi ada yang dijemput pakai Rolls Royce, ada yang pakai Lamborghini. Ya apa? Ya percuma kan anunya situ. Ya menurut saya, kalau di Jerman setahu saya tidak ada seragam. Yang ada seragam sekolah yang sekolah swasta yang sistemnya seperti asrama begitu, itu ada, kadang-kadang ada, tapi itu pun seragamnya disediakan oleh sekolah, bukannya kalau di Indonesia seragam kan untuk cari uang. Kan muridnya suruh bayar itu seragamnya. Ya jadi yang sebetulnya ya ini harus ditinjau kembali. Semua kebijakan yang terkait dengan seragam itu harus ditinjau kembali. Kasihan loh. Saya kan memberi beasiswa ya enggak banyak lah, beberapa. Itu yang kasihan itu BK bilang begini, Pak, beasiswanya nggak cukup. Loh kok nggak cukup gimana? Kan saya sudah tanya uang sekolahnya berapa. Enggak Pak, tapi uang seragamnya belum ada. Hah? Ya di sini itu aneh. Waktu itu kan saya ada juga wajib belajar. Nah kalau wajib belajar ya di Jerman juga wajib belajar, tetapi gratis. Nggak ada pendidikan bayar itu nggak ada di sana. Nah tapi di sini wajib belajar tapi wajib bayar, ya bohong namanya. Anunya itu nama bilang aja wajib bayar gitu anunya itu. Nah demikian Ibu Friska, jawaban saya yang pasti tidak memuaskan karena saya bukan menteri, ya. Saya bukan yang bikin peraturan itu ya. Ya tolong Anda kan dari Ugrida kan punya akses ke Dikbud-Ristek sekarang itu. Nah, Anda tolong laporkan itu nggak benar itu. Baik, terima kasih Pak Jaya jawabannya. Silakan. Ada satu penanya yang sudah mengangkat tangan dari tadi. Silakan teman kita Abel. Wih, Kain dan Abel. Hai, ya. Abel. Halo Pak, sore Pak. Kenalkan saya Abel dari mahasiswa FEB Ugrida nih Pak. Jadi pertanyaan saya gini Pak, jadi kan orang kalau mau melakukan rasis itu kan ada 2 faktor ya Pak, yaitu internal dan eksternal. Yang saya mau bahas di sini tuh eksternal Pak. Jadi Indonesia ini punya kultur atau kebudayaan gini Pak. Jadi kok misalnya seorang pemimpin itu mengjudge atau mengrasis seseorang, berarti bawah-bawahannya itu akan ikut Pak. Ya contohnya kayak misalnya kepala daerah merasis kepada suatu komunitas tertentu, akhirnya mereka mengundang untuk rakyat bawahnya untuk rasis kepada komunitas tersebut gitu Pak. Bukan dalam hal kepala daerah juga, kepada beberapa perusahaan juga gitu. Akhirnya kayak misalnya dia dari komunitas terkecil, akhirnya dia dihina dihina oleh kepala perusahaannya atau kepala daerahnya itu, akhirnya mengundang rakyatnya itu atau bawahnya untuk
menghina dia tersebut. Jadi menurut Bapak gimana sih kita bisa mengubah kultur atau kebudayaan Indonesia dalam hal eksternal ini, Pak? Jadi apakah dari pemimpinnya dulu yang kita harus maksudnya kasih penerangan atau langsung kita jerumus langsung kepada bawahan-bawahannya juga gitu, Pak, kalau dari saya. Iya. Mas Abel ini ternyata seorang analis psikososial yang bagus sekali adanya. Ya. Tapi Anda bahaya loh, kalau ada kain Anda akan dibunuh karena dia akan cemburu sama Anda ya di situ. Nah, begini. Menurut saya analisa Anda tepat sekali. Dan jawabannya juga Anda sudah tahu. Siapa kita mulai dari atasnya itu. Tapi sebetulnya itu bukan Indonesia. Anda perhatikan Hitler. Hitler sama, Pak. Rasisme dia terhadap Yahudi itu dia mulai dari atas. Ya, kemudian rakyatnya nurut, walaupun banyak teman-teman saya yang sekarang masih hidup itu dulu itu dia nggak setuju. Dia cuma nggak bisa ngelawan. Ya karena begitu kan tentaranya hebat. Nah, jadi Mas Abel, ya memang Anda benar. Yang harus ditindak ya kita mulainya. Anda jangan tanya itu yang memang harus dimanu ya atasannya itu. Kamu ngapain rasis? Ya gitu aja sudah. Kalau enggak ya semua mau jalan sendiri-sendiri. Jadi otonomi rasisme nggak boleh dong. Yang boleh itu otonomi daerah, bukan otonomi rasisme. Oke, Mas Abel, ya saya pernah saya pernah berkunjung ke nanti dulu Syria. Saya berkunjung ke kuburannya Abel loh. Ternyata Abel ada tingginya berapa? 175, Pak. Wah, ya Anda memang keturunan Abel. Itu yang di sana tingginya 3 meter. Abel yang itu yang dikubur itu, panjang kuburannya itu. Ya, oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Abel. Ada satu pertanyaan lagi di kolom chat. Selamat sore, saya ingin bertanya, apakah di era globalisasi sekarang masih banyak masyarakat yang miskonsepsi mengenai toleransi? Itu saja pertanyaannya. Wah, ya sangat banyak, Pak. Anda itu kalau mau belajar intoleransi itu kemana? Ke Amerika Serikat. Waduh, ngeri, Pak. Baik agama, apalagi ras. Waduh, ngeri. Dan peristiwa 911 itu menyebabkan intoleransi agama dahsyat sekali di Amerika dan ditularkan ke seluruh dunia. Sebetulnya masalah intoleransi ini asalnya itu dari Amerika Serikat. Mereka mengekspor kebencian itu. Karena waktu itu kan karena 911 itu kan mereka merasa gemes kan karena 2 World Trade Center dihancurkan dan Pentagon dibom itu. Itu harga dirinya terpukul sekali. Ya, kalau itu pertanyaannya dari Mas siapa tadi? Ini pertanyaannya dari, waduh tidak kelihatan nih. Ya sudah, pokoknya banyak. Dan saya kan bicara ini pada permukaannya. Salah satu negara yang menurut saya juga bagus sekali toleransinya itu Jerman. Tapi pada kenyataannya selalu ada. Ya, saya beberapa kali ya kalau saya waktu masih tinggal di sana itu kalau anak-anak itu yang di anak-anak yang pokoknya di jalan-jalan itu kalau lihat saya langsung mikir gini. Sing song gitu anunya. Pokoknya kita benci lah anunya. Ya itu selalu ada. Tapi yang penting itu keseluruhannya dan sistemnya. Ya sebab kalau kita mau bilang pembunuhan itu nggak boleh, tapi ya buktinya kan yang bunuh tetap ada kan. Tapi yang penting hukumnya harus ada dan hukumnya ditegakkan. Kayak tadi. Ya, kalau itu ada kepala daerah yang kemudian menghasut rakyatnya untuk melakukan intoleransi beragama, wah itu harus ditindak itu. Kalau enggak ya jalan terus. Ya kejahatan itu memang terpaksa harus diatur dan ditindak tegas. Kalau enggak ya jalan terus ya. Oke.
Ya, oke, baik. Itu pertanyaan terakhir. Nah, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, kita masih ada waktu 5 menit. Masih ada waktu 5 menit sebelum kita tutup sesi webinar dan sesi diskusi saat ini. Ada yang mengangkat tangan, silakan. Ryan, silakan. Ya, selamat sore Pak Jaya. Saya ingin bertanya, mungkin lebih kepada intoleransi di Indonesia tentang beragama begitu ya. Kalau dari saya sendiri Pak, sebelumnya saya minta maaf karena sebenarnya saya kurang setuju dengan pernyataan Bapak tentang politik itu belum menyampai tentang beragama di Indonesia sendiri, karena menurut saya bahwa politik ini agama dalam politik ini sudah mulai dicampur adukan begitu. Dan sebenarnya dalam pengalaman saya sendiri berkeluarga juga, karena saya berkeluarga itu mungkin agak kurang berintoleransi ya, terutama pada agama mayoritas begitu. Dan sebenarnya menurut saya karena intoleransi itu terjadi karena mungkin ada seseorang atau yang berbeda kepercayaan dengan kita, baik itu ras, agama, gitu kan, yang berbuat kurang baik dengan kita gitu. Jadi kita mulai memusuhi mereka, kita mulai melakukan intoleransi dengan mereka gitu. Dan itu sebenarnya sudah apa ya, di keluarga saya tuh mungkin ada yang melakukan intoleransi tersebut dan mengajarkannya kepada generasi selanjutnya begitu ya. Dan sehingga beberapa dari anggota keluarga saya juga mulai begitu, persepsinya buruk pada agama mayoritas ya, lebih tepatnya begitu. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana cara memutuskan rantai ini gitu, bagaimana memutuskan rantai dari orang terdekat kita, keluarga kita misalnya, dia mengajarkan intoleransi kepada anak-anaknya begitu, mungkin kerabatnya juga, atau mungkin ke sesamanya juga, bahwa oh ini telah berbuat jahat ke kita, berbuat buruk ke kita nih, kepada agama kita gitu. Misalnya ini saya angkat mungkin pada kasus mantan gubernur kita, Pak Ahok gitu kan. Sampai ada yang demo-demo begitu, sampai diperdebatkan, dibesar-besarkan begitu kan, sehingga mungkin itu yang menyebabkan juga keluarga saya terpengaruh gitu. Jadi sehingga kami mempersepsikan buruk mengenai intoleransi dengan agama mayoritas begitu. Nah, pertanyaan saya bagaimana cara memutuskan rantai apa ya istilahnya intoleransi ini gitu kepada kerabat, keluarga, sesama kita begitu sih Pak. Oke, Mas Ryan. Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ya, cuma saya tadi tidak bilang bahwa politik dan politik agama itu tidak menjadi, tidak. Tadi kan saya bilang mahasiswa itu masih beruntung karena kalian belum terkontaminasi oleh politik. Jadi saya bisa politik pada keseluruhannya. Ya, nah begini, saya maklum sekali dengan apa yang Anda ucapkan, sebab saya dari tadi kan bicaranya makro. Ya, saya tidak bicara mikronya. Nah, kalau mikro itu, wah itu sudah masalah tersendiri, di mana karena setiap keluarga akan punya bentuk masalah sendiri. Dan saya tidak bisa mengerti kenapa kok sampai ada keluarga dari Anda sampai mengajarkan kepada anak-anaknya bahwa untuk membenci agama mayoritas. Nah, kalau saya tanya agamanya keluarga Anda apa? Nasrani kan? Kalau Bapak Ibu saya Buddha sih Pak, tapi oh Buddha, oh enggak apa-apa, justru bagus sekali. Nah betul Pak. Nah ini malah ya kalau itu keluarga Anda betul-betul Buddha loh ya, waduh, itu welas asih itu ajaran utama dari Buddha. Ya Buddha itu bahkan kehidupan Siddhartha Gautama kan bahwa beliau mau dibunuh, mau dihujat, bahkan ya macam-macam penderitaan beliau, tapi beliau tidak ada yang namanya dendam, itu nggak ada. Kalau ya bahkan menurut saya ya, saya kan Nasrani,
Saya malah kagum kepada Buddha, ya, bahwa kalau saya itu, ya mohon maaf karena memang ajaran Yesus Kristus kan tidak ada dendam itu. Tapi pada kenyataannya sejarah Nasrani ini kan ada perang salib. Ya toh, itu saya, waduh, saya nggak pernah setuju tuh perang salib itu. Terserah itu yang salah siapa saya nggak tahu. Tapi kalau kan nggak benar. Kalau perang itu kan bunuh orang, anunya nggak boleh. Tapi kalau Buddha itu saya yakin, lawang semut aja nggak boleh dibunuh kok. Nah, makan anunya apa? Jangankan manusia. Makanya membenci manusia juga bukan ajaran. Saya kira masalah ini adalah masalah psikologis pribadi dari personal dari tadi guru Anda atau bagaimana begitu. Ya, Anda ya hanya bisa Anda sendiri apa? Nasrani kan? Iya, kalau saya Nasrani. Anda bisa bahwa ya mungkin Anda bicara baik-baik dengan beliau. Tolong Anda kan Bapak kan Buddha. Ajaran Buddha kan tidak seperti itu. Ya, untuk membenci kemudian memusuhi agama mayoritas itu nggak boleh begitu. Ya itu tapi Anda kan hanya bisa mengimbau. Ya toh, yang mengenai dia nanti mau apa enggak, waduh. Itu sama sulitnya seperti bicara sama teroris. Saya beberapa kali sudah berbincang-bincang dengan teman-teman, mereka mau saya sadarkan mereka nggak mau dengerin saya. Mereka menganggap itu memang tugasnya mereka adalah memang membunuh manusia. Ya saya bilang, tapi kalau membunuh orang yang kamu bunuh itu kan tidak berdosa. Nah, habis karena saya kan tidak bisa bunuh Amerika Serikat, bisanya bunuhin bangsa saya sendiri. Jadi begitu Mas, kalau kita sudah bicara keyakinan itu memang susah, sudah. Ya, tapi saya ikut prihatin dan saya terima kasih sekali bahwa Anda itu ternyata concern. Kan Anda tadi kan, ya pada prinsipnya Anda kan tidak mendukung kan sikap seperti itu. Nah itu saya kira coba Anda ajak omong, itu bahaya Mas. Kalau beliau terus seperti itu, lah nanti kan nular. Ya, dan itu saya yakin karena saya kan dengan umat Buddha sangat akrab. Ya Buddha suci, kemudian dari kelenteng-kelenteng itu kan saya akrab semua. Dan saya tahu mereka tidak ada yang mengajarkan ajaran kebencian itu nggak ada. Nggih. Jadi kita lebih baik kalau mau menghadapi intoleransi, yang penting kita jangan intoleran. Walah kalau kita intoleran ya sudah, tidak ada obatnya, Mas Ryan. Nggih, itu. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Jaya atas jawaban terhadap pertanyaan Mas Ryan. Dan tanpa terasa kita sudah memasuki bagian akhir dari webinar kali ini. Saya kagum dengan Pak Jaya ya membawakan tema ini dari life experience, pengalaman hidup. Dan ini betul-betul tertancap betul pada kami untuk melihat dari perspektif Pak Jaya bagaimana melihat toleransi di Indonesia secara umum. Terutama juga dalam berelasi dengan keberagaman orang dengan latar belakang yang berbeda itu sungguh-sungguh memperkaya webinar kami di sore hari ini. Sebelum kita menutup, ada sambutan dari Ibu Rektor kita, Ibu Wani, yang tadi tidak sempat hadir di bagian awal, tetapi saat ini beliau sudah bergabung dengan kita, dan untuk waktu dan kesempatan saya berikan Ibu Wani, disilakan. Ya, terima kasih sekali Pak Yani atas waktu dan kesempatannya. Pertama-tama tentu saya ucapkan kepada yang terhormat Prof. Agus sebagai Kepala Lembaga Layanan Dikti Wilayah 3 dan juga kepada narasumber kita yang luar biasa, Pak Jaya Suprana, yang sangat memberikan inspirasi buat kita saat ini. Dan juga kepada seluruh jajaran rektorat dan yang saya kasih para dosen, para mahasiswa UKRIDA, adik-adik, dan peserta mahasiswa dari universitas lainnya yang sangat saya banggakan. Sekali lagi, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama,
saya sangat apresiasi sekali kepada Pak Jaya Suprana yang sangat inspiratif dan di tengah segala kesibukannya beliau bersedia hadir bersama kita. Seperti yang kita ketahui, Ukrida selama beberapa tahun terakhir ini juga sudah memakai tagline Pak Jaya dan Pak Kalem terkait kita Ukrida, kita Bhinneka pada setiap acara penyambutan mahasiswa baru kita. Bagus sekali. Ya, terima kasih Pak. Nah, hal ini merupakan suatu bentuk upaya tentunya dari Ukrida sendiri sebagai institusi pendidikan telah menerima keragaman sebagai bagian dari jati diri kita tentunya ya sebagai bangsa Indonesia yang berbudi luhur. Seperti tadi Pak Jaya sampaikan bahwa semua bangga sebenarnya dengan keberagaman Indonesia dan ternyata Indonesia dengan segala keberagamannya bisa menyampaikan Bhinneka Tunggal Ika-nya ke dunia internasional. Dalam bingkai dan potret keindonesiaan kita saat ini kita memandang sekaligus juga bisa menerima eksistensi dari berbagai ragam wajah. Tadi ada adik-adik mahasiswa kita yang menanyakan terkait keberbedaan dari segi ya fisik, ras dan agama begitu ya. Tetapi itu tentu semua merupakan suatu keindahan, keunikan sebagai suatu anugerah dari pemberian Tuhan kita yang Maha Esa Sang Khalik Semesta. Keberagaman wajah ini tentunya justru merupakan suatu kekayaan yang harus kita cintai, kita hargai, dan dipeluk sebagai bagian dari diri kita. Jadi saat ini kita enggak memikirkan seperti tadi Pak Jaya bilang, kamu dan saya, tetapi kita sebagai Indonesia yang jaya. Untuk itu tentunya toleransi menjadi pintu masuk yang paling baik untuk bisa saling menghargai, menerima dalam ketulusan sehingga bebas dari rasa prasangka ya yang buruk. Nah, pada hari ini kita sudah mulai Festival Nasional 3 Anti Dosa. Yang pertama kita mulai dengan Pak Jaya Suprana. Sekali lagi terima kasih Pak untuk dosa pertama kata Bapak. Saya berbuat dosa pertama. Antinya Pak, antinya. Jadi anti terhadap intoleransi. Berikutnya tentu kita akan lanjut kepada dosa-dosa lainnya ya. Tentunya kita membuat antinya terhadap perundungan, kekerasan seksual. Besar harapan dan doa kami tentunya kita semua dapat menikmati perjalanan festival ini dengan pikiran yang jernih, waras, serta berhikmat tentunya ya. Sehingga semua ini bisa memberikan faedah dan manfaat yang seluas-luasnya bagi kita semua. Membuka wawasan kita untuk boleh melangkah dengan berani dan tegas dan menolak 3 dosa tersebut, intoleransi, perundungan, dan kekerasan seksual. Sekali lagi, Pak Jaya Suprana, pada hari ini saya mengucapkan banyak sekali terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak sebagai narasumber untuk webinar kita ini. Biarlah kita boleh bersama sinergi membangun negeri yang kita cintai ini, Indonesia Raya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Selamat sore dan Tuhan memberkati semua yang kita upayakan bersama. Terima kasih Pak Yani. Hidup Ukrida. Hidup Ukrida. Hidup Pak Jaya Suprana juga untuk Ya, toleransi Ukrida. Oke. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, sebelum kita tutup, saya sampaikan terima kasih kepada Bu Wani kata-kata penutupnya. Mana tepuk tangannya, mana aplausnya, mana hatinya. Nah itu sudah puluhan mendekati ratusan, ada tepuk tangannya, ada hatinya, ada horenya ya. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa sekalian atas kebersamaan kita selama 90 menit.
karena mengingat waktu, kita cukup ketat dengan waktu, maka saat ini kita akan langsung menutup webinar kita dalam tema anti intoleransi, semangat membangun energi yang bersinergi. Mari kita tutup dalam doa. Saya akan memandu secara Kristiani. Bapak dan Ibu silakan menyesuaikan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kami semua telah boleh menikmati sajian webinar yang sangat menarik, inspiratif, dan membangun semangat nasionalisme kami untuk melihat diri kami sebagai satu bagian dari bangsa negara Indonesia. Terima kasih untuk narasumber Pak Jaya Suprana. Tuhan Yesus Engkau berkati dan pelihara dalam setiap karya, dalam setiap hal yang Dia kerjakan, Dia rencanakan. Kiranya Roh Kudus Tuhan memimpin, mengarahkan beliau, sehingga apa yang Dia kerjakan, apa yang dipikirkan boleh melahirkan ide-ide kreatif, ide-ide menarik, dan memberi sumbangan bagi kemanusiaan di Indonesia. Kami berdoa untuk kami semua, kiranya Tuhan tetap sertai dalam aktivitas kami sesudah ini, sehingga kami tetap selamat sejahtera. Inilah doa kami Tuhan, webinar ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau berkenan atasnya dan boleh menghadirkan pembaruan budi pekerti bagi kami semua. Dalam Kristus kami berdoa, amin. Saya kembalikan ke panitia. Terima kasih Pak Yani atas doa penutupnya. Doa yang sama kami berikan pada Bapak, semoga selalu sehat dan terus berkarya. Terima kasih juga untuk Bapak Jaya tadi yang sudah memberikan materi kepada kita sangat baik secara detail dan sharing-sharing pengalaman yang sangat baik. Terima kasih juga kepada Pak Yani tadi yang sudah memandu acara kita dari awal sampai akhirnya gitu. Setelah itu untuk menutup acara ini kami mohon maaf jika ada salah kata selama kami memandu acara hari ini. Salam sehat dan sampai jumpa di acara Festival Nasional 3 Anti Dosa Ukraina. Sekian.